Anda masih menyaksikan kabar khusus pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi terhadap asisten rumah tangga dan para ajudan Ferdi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan asisten rumah tangga dan ajudan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Salah satu saksi yang hadir adalah Susi, ART Putri Chandrawati. Susi disebut sebagai salah satu pihak yang mengetahui dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri di Magelang, Jawa Tengah. Saat memberikan kesaksian, Susi berkali-kali mendapatkan teguran dari majelis hakim. Hakim menilai keterangan Susi berubah-ubah. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar, saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Kalau saudaranya, keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling, atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain. Kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Saat dimintai tanggapan dari kesaksian Susi, Baradae mengatakan banyak pernyataan Susi yang bohong. Ya, untuk keterangan dari saudara saksi, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Jadi untuk yang pertama, waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat Putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi saudara lihat. Saya melihat yang mulia. Oke, terus? Lalu untuk ini yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Di sini yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi. Enggak, nanti ada waktunya sendiri saudara bertanya. Ya karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Selain Susi, jaksa juga menghadirkan 11 saksi lainnya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, security, ajudan, dan sopir Ferdi Sambo. Mereka semua bekerja di rumah Ferdi Sambo di Saguling, Bangka, dan Duren 3, Jakarta. Tim TV One mengabarkan.
Berikut adalah daftar saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Baradae pada hari ini. Ada 12 orang saksi yang dipanggil, tapi 11 yang kemudian memenuhi panggilan untuk sidang hari ini. Di antaranya adalah kakak dari Ferdi Sambo yang juga diagendakan akan menghadiri sidang atau menjadi saksi dalam sidang ini, yaitu Leonardo Sambo. Lalu juga ada dari klaster asisten rumah tangga dan security, ada empat orang yang dijadikan saksi, Susi Sartini, Rojiah, dan juga Damianus Loba Kobam. Ada sejumlah klaster lainnya yang kemudian dipanggil menjadi saksi, yaitu klaster Saguling 3, klaster Bangka, dan juga klaster Ajudan FS. Untuk di klaster dari saksi dari rumah Jalan Bangka ada Abdul Somad, asisten rumah tangga juga. Ada juga Alfonsius Dua Lurang selaku security atau satpam dari rumah tersebut. Sementara untuk saksi dari rumah Duren 3 ada Daryanto ART dan juga Marjuki security komplek. Sementara satu lagi adalah dari klaster ajudan dari Ferdi Sambo, yaitu Azan Romer atau ajudannya yang memang saat ini tengah diperdengarkan kesaksiannya berbarengan dengan 3 saksi lainnya, yaitu Daden Miftahul Haq yang juga ajudan, lalu ada Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir, dan ada Farhan Sabilah yang merupakan petugas patwal, pengawal yang menggunakan motor setiap kali Ferdi Sambo melakukan perjalanan. Untuk membahas jalannya sidang kesaksian orang-orang dekat Sambo dengan terdakwa Baradae, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara, ada Pak Mulyadi. Selamat sore, Pak Mulyadi. Selamat sore, Mas Farhad ya. Alfat ya, Mas Iya. Alfat ya. Pak Mulyadi, ada yang menarik dari sidang hari ini, kesaksian dari asisten rumah tangga yang berkali-kali ditegur oleh majelis hakim bahwa harus jelas, harus tegas, tidak boleh bertele-tele dan berubah-ubah katanya, berbeda dengan apa yang disampaikan dari BAP. Nah, apakah kemudian ada yang dilanggar di sini ketika seorang saksi memberikan kesaksian yang tidak sama dengan apa yang ia ucapkan pada saat ia di BAP? Ya, saksi itu pada dasarnya memberikan keterangan yang benar sesuai yang sebenarnya dengan fakta-fakta material yang terjadi ya. Jadi konsekuensinya kalau seandainya saksi itu tidak memberikan keterangan yang benar, maka bisa saja ada akibat hukum, yaitu yang diatur di pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Tentang sumpah palsu. Nah, jadi seharusnya saksi itu memberikan yang fakta yang sesungguhnya. Nah, kenapa ini penting? Supaya bisa mengungkap fakta-fakta itu diungkap untuk diverifikasi dengan perkara atau dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, begitu Mas Alfat. Artinya kalau tadi hakim bilang saya akan perintahkan jaksa untuk memproses Anda, itu artinya bisa benar dilakukan dan bisa saja terjerat oleh hukum, begitu? Iya, itu betul, karena hakim punya kewenangan untuk memerintahkan kejaksaan ya. Saya punya pendapat bahwa ada 2 kemungkinan di situ. Pertama, hakim memerintahkan untuk untuk jaksa untuk mengarahkan ke 242 kalau seandainya hakim ingin. Tetapi sebenarnya juga pasal itu bisa juga diangkat setelah persidangan kalau seandainya memang itu ada sumpah palsu dengan keterangan tidak benar itu. Nah, walaupun dalam praktek di lapangan pasal ini dianggap itu kewenangan hakim, harus ada kewenangan hakim untuk memerintahkan untuk penyidikan terhadap pasal ini gitu. Tapi sepanjang yang saya baca tidak ada kewajiban atau syarat untuk hakim memerintahkan itu gitu. Tapi jelas ada akibat kalau seandainya orang memberikan keterangan tidak benar. Oke. Apa yang mendasari seorang saksi ini dianggap melakukan sumpah palsu lalu kemudian bisa diproses hukum? Apa yang kemudian faktor-faktor yang mendasari supaya kemudian hakim merasa oh ini kesaksiannya palsu nih? Ya, tentunya saksi itu kan pertama disumpah untuk memberikan keterangan yang paling benar, yang sebenarnya. Nah,
keterangan saksi salah satu alat bukti yang sangat penting untuk mengungkap suatu perkara. Oleh karena itu ketika saksi main-main dalam arti tidak menyatakan apa yang sebenarnya, maka ada ancaman hukuman ini untuk mengingatkan kepada para pihak terutama jadi saksi di persidangan supaya memberikan fakta yang sebenarnya ya. Walaupun tadi saya melihat dalam persidangan itu memang agak sulit ya bagi saksi ART itu untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Nanti karena ini orang dalam atau bagaimana ini agak menjadi pertimbangan dalam konteks itu. Tetapi seharusnya harus sadar saksi itu harus ada akibat hukum kalau seandainya tidak memberikan keterangan yang benar gitu. Kenapa Anda berpikiran agak sulit orang dalam ini memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya? Ya, kalau kita melihat dari persidangan tadi, tentunya ini ART ya, ART dari Ibu PC ya, dan juga artinya orang dalam yang bekerja di situ ya. Nah, jadi keterangannya itu bisa saja menurut saya kalau kita lihat mungkin dugaan saya sih apakah diarahkan atau tidak gitu, itu kan bisa kita lihat dari keterangan yang berbelit, kemudian juga menjawab itu tidak tegas, kadang berbeda yang satu sama yang lain. Jadi ini kita secara psikologis bisa melihat itu. Nah, lagi pula di hadapan pengadilan ini kan punya aura yang cukup tinggi ya Mas ya. Artinya tidak bisa main-main, sehingga kalau seandainya berbohong itu saya yakin hakim punya keyakinan mengetahui itu gitu. Oke. Berarti ada dugaan saksi diarahkan untuk memberikan kesaksian tertentu. Nah, apakah kemudian pihak-pihak yang mengarahkan keterangan saksi itu bisa juga ikut diproses? Nanti dijawab setelah jeda. Kami kembali sesaat lagi.